Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Jokowi diperiksa ya oleh penyidik Bareskrim Polri. Wah, akhirnya diperiksa ya. Tentu ini akan menjadi sebuah langkah begitu kan ya, di mana akan menemukan titik terang soal dugaan-dugaan ijazah palsu ini. Nampaknya saya baca dari beberapa berita dan media begitu kan ya, Jokowi membawa map ijazahnya, bukan ijazahnya begitu. Nggak tahu di dalamnya isi apa, tapi membawa map ijazahnya di situ begitu. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian akan ditemukan bukti-bukti ini begitu kan ya, sehingga seorang Jokowi ini kabarnya begitu ya. Ditanya 22 pertanyaan hanya 1 jam. Hanya 1 jam begitu. Kenapa kok yang lain itu banyak, hampir berapa pertanyaan begitu kan ya? Karena kita lihat saja, jangan sampai orang-orang atau geng Solo atau apa begitu kan ya, sehingga ada nuansa-nuansa bersifat politis dan sebagainya. Jangan sampai di situ. Kenapa? Karena seorang Jokowi ini adalah mantan presiden, ya masih punya jaringan yang kuat. Jadi saya kira kalau ya semoga aja ini menegakkan keadilan dan transparansi. Kalau benar ya benar, kalau ya jujur, kalau adil ya adil, silahkan begitu kan. Tidak ada masalah begitu kan. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi ya, di mana seorang mantan presiden begitu kan ya, apalagi di Indonesia begitu ya, masih siap gerak di situ begitu. Ya takut yang dipertanyakan begitu kan ya. Ya itu canggung atau apa begitu. Ya takutnya seperti itu begitu kan ya. Inilah suasana pemeriksaan Jokowi ya. Begitu ngeri sebenarnya ketika Jokowi keluar ya dari pemeriksaan penyidik di situ begitu kan, membawa map ijazahnya di situ begitu. Nampaknya suasana ini agak-agak tegang sih Jokowi begitu. Bahkan melempar pertanyaan ketika ditanya wartawan, "Pak, coba tunjukin Pak ya ijazahnya Pak. Pak, coba tunjukin ijazahnya Pak ya." Tapi Jokowi malah mengatakan ya bahwa mengatakan ya sedih sekali ya, kabarnya begitu kan ya, sedih sekali ya, karena mau bagaimana lagi begitu kan ya. Mau bagaimana lagi, ini sudah keterlaluan katanya begitu ya. Jadi ini bagian dari situasi dan kondisi sekarang ini ya, sudah tinggal ya penyidik menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi ya. Ahli forensiknya datangkan begitu, dan bahkan ya dari orang-orang Roy Suryo akan membantu ya, soal ahli forensik akan mendatangkan dari Amerika. Wah. Ini akan semakin seru begitu ya. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim dengan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti apa? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat
diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa di online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih Sedih karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau seorang Jokowi merasa sedih, merasa kasihan kepada Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa dan lain-lain, kenapa kok tidak dipanggil? Tunjukkan aja ijazahnya. Selesai dong. Ini kalau berbicara seperti itu begitu. Tapi ya karena sekarang pada nampaknya situasi dan kondisi begitu kan, melihat bahwa seorang Jokowi nampaknya juga agak gemetaran begitu, sehingga mengatakan begini, saya sebetulnya ya katanya begitu sedih kalau proses hukum ini mengenai ijazah ini ya maju lagi ke tahap berikutnya ya, kasihan sekali kata seorang Jokowi begitu kan ya. Jadi kalau toh pada hakikatnya kasihan, tunjukkan aja ijazahnya, gampang begitu kan. Ya gampang sekali begitu, sehingga menjadi spekulasi banyak begitu. Apalagi Kasmojo, apalagi seorang Jokowi mengatakan bahwa Kasmojo adalah pembimbing skripsinya, dan sekarang ya dibantah oleh Kasmojo begitu. Mau apa coba? Jadi dalam situasi dan kondisi begitu kan, bahwa orang-orang akan melihat di situ begitu ya. Dalam hal ini ya pemeriksaan itu harus transparansi. Memang kepada publik begitu kan ya, apa yang mau ditanyakan dan sebagainya begitu ya. Bahkan hebat banget ya, sudah jadi warga biasa tapi sangat diistimewakan. Ini komentar dari itu kan. Kok lihat mantan presiden negara sendiri diinterogasi ya di kantor polisi tentang ijazah palsu, jadi malu sendiri kan. Padahal tinggal tunjukin ijazah aslinya ya, urusan langsung beres, nggak berlarut-larut seperti ini. Kenapa sih bapak-bapak nggak langsung tunjukin aja? Makanya ya kenapa Jokowi mengatakan merasa sedih ya dengan dengan situasi takut naik ke tahap selanjutnya begitu kan. Ya tunjukkan aja di situ. Ngapain kita harus berbelit-belit? Itu logikanya. Jadi kabarnya Jokowi ini diperiksa hanya 1 jam ya, hanya 1 jam. Jokowi ini dicecar 22 pertanyaan. Nampaknya Jokowi begitu, marwah dari seorang mantan presiden ini semakin hancur. Kenapa Bang kok semakin hancur? Karena Jokowi sebagai mantan presiden seharusnya tidak melaporkan itu begitu kan. Masa iya mantan presiden lalu kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian? Ini kabarnya berlangsung 1 jam begitu kan ya. Jadi menjawab dari 22 dari pertanyaan begitu kan, soal seputar ya, seputar soal ijazah SD, SMP, SMA dan sebagainya ya. Nampaknya selain ijazah, kabarnya juga Jokowi yang mengaku ditanya penyidik terkait skripsi yang dikerjakan ya beserta kegiatannya saat masih menjadi mahasiswa. Ya tanyakan dong. Mulai dari KKN-nya di mana? Ya, pendamping skripsinya, ya pendamping KKN-nya, ya semuanya tanyakan di situ biar clear, biar tidak menjadi spekulasi ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak hanya Jokowi begitu kan, pihak UGM juga dipertanyakan biar clear ini semua.
Kalau toh pada hakikatnya disudahi, ya silakan disudahi begitu. Makanya saya melihat bahwa ada dugaan-dugaan besar begitu kan di balik ini semua. Siapa begitu yang merencanakan ini semua? Apakah ini ada kaitannya dengan tahun ya 2000 ya 29 nanti begitu? Apa ada kaitannya di situ begitu? Ngeri kan pada akhirnya. Jadi buat apa sih susah-susah untuk menunjukkan itu begitu kan? Gampang aja gitu, tunjukkan aja kepada publik biar clear ini semua ya. Biar biar semuanya sudah sudah clear dan sebagainya begitu kan. Biar clear. Coba kita baca lagi komentar dari Zen. Yang lain biasanya berjam-jam bahkan ya adab sampai pingsan ya karena intervensi pertanyaan penyidik ya. Ini banyak komentar-komentar dari netizen ya. Jadi ini menjadi isu nasional pada akhirnya begitu kan. Ini kan masalah sepele begitu ya. Masalah sepele tiba-tiba menjadi isu nasional ya. Bukan fans Roy ya Sukro ya CS, tapi orang ini emang apa? Maksudnya apa begitu kan? Gini yang berkualitas seterata satu jurusan teknologi kayu dari kampus terkenal itu. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya pribadi kan menggarisbawahi begitu kan ya. Baik dari Roy Suryo, Dr. Tifa, terus kemudian yang lain begitu kan. Seharusnya juga begitu kan ya. Undang Jokowi di pertemuan apa begitu kan untuk ya memperlihatkan ijazahnya. Tapi Jokowi kayaknya tidak mau begitu. Ini pada akhirnya kan muncul spekulasi sana sini begitu. Sampai di timeline media ya soal dugaan ijazah ya. Partai Golkar mengomentari, PKB juga mengomentari, PDIP apalagi begitu. Bahkan Jokowi juga ya merespon soal apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Megawati. Ngeri-ngeri sedap kan? Ya, saya pribadi begitu kan. Saya pribadi hanya tertawa aja melihat dengan situasi dan kondisi sekarang ini begitu kan ya. Bahkan dalam penyerahan ijazah ya yang dilakukan ya melalui adik ipar Jokowi kemarin ya Wahyudi Andianto ya kalau nggak salah ke penyidik di situ ke Bareskrim Polri begitu kan ya itu ijazah aslinya begitu kabarnya ijazah aslinya terus kemudian yang kemudian diserahkan sebagai alat bukti begitu kan ya bahwa ijazah itu asli hanya fotokopinya aja ya apa yang kemudian sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah siapa yang benar? Nampaknya seorang Jokowi membawa map ijazahnya bukan nggak tahu isinya itu apa begitu kan tapi map ijazah yang sudah kusut begitu kan ya menandakan sudah lama itu dibawa oleh Jokowi ya ketika wartawan minta coba ya Pak Jokowi tunjukkan itu Jokowi belum menunjukkan begitu dan bahkan nampaknya pertanyaan-pertanyaan itu ya loncat sana loncat sini. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa soal soal hal-hal yang kemudian kita lakukan, kita amati begitu kan ya. Sekarang ini kan banyak ya nuansa-nuansanya masalah soal dugaan-dugaan ijazah ini karena banyak yang beredar masalah dugaan ijazah palsu ini begitu kan ya ini sangat beredar sekali begitu di mana-mana di situ begitu sehingga ini menekankan bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu kan ya terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah terjadi tinggal pemeriksaan lain salah satunya UGM Pratikno begitu kan ya sebagai bentuk bahwa keseriusan pihak kepolisian biar seimbang. Nah nanti di kepolisian kita pasrahkan aja mana yang benar dan mana yang tidak semoga saja keadilan akan menyertainya begitu kan ya siapapun di situ begitu kan ya. Jadi ini banyak dipersoalan kader dari PSI juga diperiksa dan sebagainya begitu kan ya. Nanti kita tahulah begitu siapa yang menyebarkan itu tapi menurut saya pribadi kesimpulan yang paling yang paling mentok di situ begitu kan mungkin dengan adanya islah atau saling menghormati satu sama lain mungkin begitu kan ya jangan sampai nanti ya
berpihak-pihak terkait dirugikan dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda dari podcast rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.